Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Peternak Official. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 6 hal yang harus dipersiapkan sebelum berternak puyuh. Sebelum kita melanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum bergabung, silahkan bergabung dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Yang pertama yang harus dipersiapkan untuk memulai berternak puyuh yaitu yang pertama itu adalah ilmu berternak puyuh. Jadi untuk teman-teman usahakan pelajari dulu ilmu berternak puyuh yang baik dan benar. Minimal tahu ilmu dasar tentang pemeliharaannya dan pengobatan jika suatu saat nanti puyuh kita ada yang sakit. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu modal. Persiapkan dulu modal berternak puyuh. Jangan sampai di saat kita sudah berternak nanti modal kita tidak cukup untuk membeli pakan atau yang lain-lainnya. Jadi untuk teman-teman usahakan memperhitungkan modal yang harus disiapkan untuk memulai berternak puyuh. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu pemasaran telur. Sebelum kita berternak puyuh, kita harus mencari agen atau mitra yang mau membeli hasil produksi telur puyuh kita nanti. Jangan sampai nantinya kita kebingungan saat penjualan telur puyuh kita. Jika kita berternak hanya 500 atau sekitar 400 itu masih bisa kita jual ke tetangga atau kita jual dari warung ke warung. Tapi jika teman-teman berternak berskala besar, itu usahakan mencari agen atau mitra yang mau menampung atau membeli produksi telur puyuh kita nanti, agar kita bisa memprediksi keuntungan kita dan tidak kebingungan bagaimana cara menjualnya. Itu yang ketiga. Terus yang keempat adalah lahan. Usahakan mencari lahan yang jauh dari pemukiman warga agar tidak mengganggu warga sekitar. Karena sebersih apapun kandang puyuh kita, itu pasti akan bau. Dan jika bau itu menyebar, bisa saja nanti kita akan kena komplain dari warga sekitar. Jadi sebisa mungkin berternak puyuh itu tidak berlokasi di pemukiman warga, agar kita tidak mendapat komplain atau demo dari warga. Itu yang keempat. Yang kelima tadi udah satu, itu adalah ilmu. Yang kedua adalah modal. Yang ketiga pemasaran telur. Dan yang keempat lahan. Terus yang kelima itu pemilihan bibit atau DOC. Usahakan memilih atau membeli
bibit DOC yang sehat dan bagus. Caranya dengan memilih agen atau penjual DOC yang sudah terpercaya dan terbukti hasilnya, agar nantinya teman-teman itu lebih gampang memeliharanya, karena bibit itu adalah kunci utamanya. Jadi jika bibit teman-teman itu bagus, maka nanti hasilnya juga akan bagus. Jadi usahakan memilih atau mencari informasi di mana tempat pembelian bibit puyuh yang bagus dan tentunya yang sehat-sehat. Itu yang keempat. Kelima. Yang terakhir ini yang paling penting, yaitu penampungan kotoran. Jadi usahakan mencari lahan khusus untuk menampung kotoran puyuh kita nanti. Usahakan jauh dari permukiman warga dan jauh dari kandang puyuh kita. Kenapa? Karena bau yang dihasilkan dari puyuh kita itu sangat-sangat mengganggu jika kita menampungnya di dekat pemukiman warga. Jadi usahakan jauh dari pemukiman warga dan keramaian, dan jauh dari puyuh kita, karena jika kita menampungnya dekat dengan kandang puyuh kita, itu bisa mengakibatkan penyakit senot, karena kotoran puyuh kita itu memiliki gas yang sangat tinggi dan itu bisa mengakibatkan puyuh kita terkena senot. Beda lagi kalau kotoran puyuh kita itu kering. Kalau kering itu bebas mau ditaruh di mana aja. Karena kalau sudah kering itu baunya sudah tidak menyengat lagi, dan gas yang dihasilkan juga tidak sebesar kalau kotoran puyuh kita basah. Jadi sekian video dari saya. Jika bermanfaat, like, comment, and share agar teman-teman yang lain juga tahu dan bisa lebih waspada lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam sukses untuk para peternak puyuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.